Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala perkenannya kita masih dipertemukan dalam acara mingguan kita, yaitu mengkaji sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, qudwah kita, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, kemudian sahabat-sahabat beliau dan kepada umatnya senantiasa istiqomah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Langsung saja, tema kali ini melanjut dari yang sebelumnya, yaitu tahun keempat Hijriah ya Ustadz. Baik, langsung saja kepada Ustadz Daniel Barkah, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah bisa kembali bermuajahah. Mudah-mudahan aktivitas kita dimudahkan, dilancarkan, diberkahi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, dalam penjelasan sirah Ibnu Hisham ada aktivitas dakwah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan itu di tahun ketiga dan tahun keempat. Tapi aktivitas dakwah ini tidak langsung turun tangan Nabi yang terjun, tapi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang kemudian ditugaskan oleh Nabi sebagai para dai, para duat untuk suatu daerah tertentu yang Nabi tunjuk atau yang Nabi perintahkan. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, di tahun ketiga ini, mundur dulu sedikit ke tahun ketiga, ada rombongan dari Bani Adhal dan Bani Qarrah, dari Adhal dan Qarrah. Ada utusan yang datang dari sana, dari Adhal dan Qarrah, ya salah satu daerah di pinggiran kota Madinah. Adha dan Qarrah ini kemudian datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan sebuah permintaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul tentunya bisa saja diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla terkait dengan apa yang menjadi alasan atau niat sebenarnya dari utusan Adha dan Qarrah. Sangat mungkin itu kemudian Allah berikan. Tetapi untuk kasus ini Allah Azza wa Jalla tidak menginformasikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah apa penyebabnya ya, wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas Nabi ketika didatangi oleh utusan Adha dan utusan Qarrah, kemudian keduanya bilang bahwa mereka membutuhkan seorang pengajar, membutuhkan seorang pendidik tentang agama Islam. Dan mereka meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya mengutus beberapa orang untuk menjadi guru di daerah Adha dan Qarrah, di tempat di mana Adha dan Qarrah berada. Singkat cerita, teman-teman semua yang Allah muliakan, Nabi menyiapkan tim khusus sebagai duat, sebagai kafilah dakwah untuk bertugas di daerah yang kemudian diminta oleh Adha dan Qarrah. Maka dibuatlah tim dengan beranggotakan 6 orang. Dipimpin oleh 1 orang dan anggotanya 5 orang. Jadi totalnya 6 orang. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, 6 orang ini diantaranya ada Marsad bin Abi Marsad. Dan ini kemudian jadi pemimpin dari rombongan tersebut. Kemudian ada Khalid bin Bukair. Kemudian Asim bin Thabit. Kemudian Khubayb bin Adi. Kemudian Zaid bin Dathinah. Kemudian terakhir adalah Abdullah bin Tariq. 6 orang ini kemudian ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membersamai
utusan dari Adha dan Qarrah. Tugas yang 6 orang ini adalah sebagai kafilah dakwah, kepanjangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan ajaran Islam di tempat yang dimintakan oleh Adha dan Qarrah. Ya, singkat cerita, 6 orang dan utusan Adha Qarrah ini berangkat menuju tempat yang dituju. Namun, Masya Allah ya, namun di dalam proses perjalanan, mereka baru sampai di daerah yang namanya Ar-Raji'. Daerah ini dikuasai oleh Bani Huzail, kabilah Bani Huzail. Jadi baru sampai di Raji', sudah ketemu dengan penduduk Raji', dalam kurung adalah Bani Hudail, sebelum sampai ke Adha dan Qarrah. Kemudian utusan dari Adha dan Qarrah ini menyerahkan yang 6 orang ini, yang tadinya sebagai kafilah dakwah, kepada Bani Hudail. Jadi ternyata permintaan Adha dan Qarrah itu lebih kepada spekulasi atau berkamuflase ya. Mereka pura-pura meminta guru, meminta pembimbing, meminta pendidik, padahal sebetulnya diutus oleh orang-orang tertentu untuk memancing para sahabat keluar dari kota Madinah untuk mereka perlakukan dengan intimidatif atau mereka bunuh bahkan. Jadi ini siasat orang-orang Adha dan Qarrah untuk mengeluarkan sahabat Nabi dari kota Madinah, kemudian mereka akan bunuh. Ini terjadi bagi 6 orang ini. Jadi Nabi sudah sangat husnudzon sama Adha dan Qarrah, tetapi dibalas dengan pengkhianatan, dibalas dengan luka yang cukup mendalam di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang dialami oleh 6 orang kafilah dakwah dari Nabi atau utusan dakwah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah ketemu dengan Bani Hudail dan diserahkan kepada Bani Hudail, maka Adha dan Qarrah kemudian menyampaikan statement, kata utusan ini, demi Allah kami tidak ingin membunuh kalian. Itu kata Adha dan Qarrah. Kami hanya ingin mendapatkan sesuatu dari orang-orang Quraisy dengan menahan kalian. Itu aja. Jadi ini tidak dalam rangka membunuh, cuman ingin mendapatkan sesuatu dari orang-orang Quraisy dengan menahan kalian. Ya mungkin imbalan. Jadi mereka mengharapkan imbalan dari orang-orang Quraisy dengan tindakan mereka menahan 6 orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, kata Marsad bin Abil Marsad, kemudian kata Khalid bin Bukair, dan kata Asim bin Sabit, ketika mendengar statement dari Adha dan Qarrah, itu kemudian punya jawaban. Kata 3 orang ini, demi Allah kami tidak akan menerima janji atau kesepakatan dari orang-orang musyrik untuk selama-lamanya. Jadi ucapan Adha dan Qarrah di depan Bani Hudail dan depan para sahabat Nabi, bahasa praktisnya, kami cuma mau minta imbalan dari orang-orang Quraisy menahan kalian. Kami nggak akan bunuh kalian, nggak akan ngapa-ngapain kalian. Cukup nahan saja. Dan kami akan menerima bayaran dari orang-orang Quraisy. Dan itu seolah-olah Bani Adha dan Bani Qarrah menawarkan kesepakatan. Kalian akan aman, tidak akan dibunuh, kami akan mendapatkan bayaran dari orang-orang Quraisy. Itu kesepakatannya. Itu penawaran dari Adha dan Qarrah. Namun penawaran ini dijawab oleh Marsad bin Abil Marsad, kata ya termasuk Abdullah bin Asim bin Sabit dan juga Khalid bin Bukair. Jawaban ketiga orang ini, demi Allah kami tidak akan menerima janji atau kesepakatan dari orang-orang musyrik untuk selama-lamanya. Kalau toh kemudian kalian menangkap kami dan perlakukan kami sampai membunuh kami, ya sudah, bunuh saja gitu. Karena kami tidak akan minta pelindungan, tidak akan minta kesepakatan dengan orang-orang musyrik selama-lamanya. Kami tidak mau ada kesepakatan di antara kami dan kalian. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, akhirnya Marsad bin Abil Marsad dan Asim bin Sabit langsung berontak dan melakukan perlawanan kepada Bani Hudail. Jadi peranglah antara 2 orang melawan Bani Hudail. Yang lain masih diam. 4 orang ini masih diam. Ada Khalid bin Bukair masih diam, kemudian Zaid bin Dasanah itu juga masih diam, Abdullah bin Tariq masih diam, Hubayb bin Adi masih diam, Marsad bin Abil Marsad dan Asim bin Sabit sudah langsung melakukan perlawanan. Ya, namanya 2 orang lawan satu kabilah, ya akhirnya 2 orang ini menjemput syahid, wafat begitu.
Marsad bin Abil Marsad dan Asim bin Sabit wafat seketika itu juga di tangan orang-orang Hudzail. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, orang-orang Hudzail ini karena sudah membunuh dua orang ini, mereka punya kesepakatan dengan Sulafah binti Sa'ad. Sulafah binti Sa'ad ini seorang wanita yang kerabatnya pernah ikut perang Badar dan mati di perang Badar. Jadi ini dendam kesumatnya Sulafah binti Sa'ad, Sulafah binti Sa'ad. Makanya dia meminta orang-orang Hudzail untuk menangkap Asim bin Sabit untuk membalaskan dendam kepada Asim bin Sabit. Itu permintaan Sulafah kepada orang-orang Hudzail. Singkat cerita, Bani Hudzail sudah membunuh Asim bin Sabit. Maka mereka ingin membawa kepala Asim bin Sabit untuk diserahkan kepada Sulafah binti Sa'ad. Tapi qadarullah, teman-teman semua, ketika Bani Hudzail ingin mengambil kepalanya Asim bin Sabit, Allah Azza wa Jalla tidak mengizinkan orang-orang Hudzail untuk bisa mengambil kepalanya Asim bin Sabit. Ketika mau diambil, kepala Asim bin Sabit dikerumuni lebah. Dan siapapun yang mendekat, itu dihalangi oleh lebah. Sehingga orang-orang tidak bisa mendekati kepalanya Asim bin Sabit. Sampai nggak selang lama, karena mereka menunggu lebah ini untuk pergi, tapi nggak kunjung pergi. Akhirnya Allah turunkan banjir bandang. Sehingga jenazah dan kepalanya Asim bin Sabit terbawa arus banjir. Nah, bagaimana peristiwa banjirnya seperti apa? Tidak dijelaskan dalam riwayat-riwayat ulama sejarah, tapi singkat ceritanya air membawa hanyut jasad jenazahnya Asim bin Sabit, sehingga Bani Hudzail tidak bisa mendapatkan kepala Asim bin Sabit, dan Sulafah pun tidak bisa balas dendam kepada Asim bin Sabit. Jadi balas dendamnya itu ingin menyiramkan khamar di atas kepalanya Asim bin Sabit. Jadi ingin menghinakan lah Asim bin Sabit dengan cara menyiramkan khamar di atas kepalanya. Dan itu tidak berhasil. Karena keburu Asim bin Sabit dihanyutkan oleh banjir. Ternyata jauh sebelum peristiwa ini, Asim bin Sabit pernah bersumpah bahwa kata Asim bin Sabit, demi Allah aku tidak akan menyentuh orang-orang musyrik dan aku tidak akan disentuh oleh orang-orang musyrik. Dan untuk menjaga sumpah ini, Allah menjaga jasadnya Asim bin Sabit sehingga tidak bisa disentuh oleh orang-orang musyrik. Ketika akan diambil kepalanya, datang lebah, ketika ditungguin, nggak kunjung lama lebahnya hilang, akhirnya datang banjir, hilang sudah. Jadinya nggak dapat apa-apa. Itu sosok Asim bin Sabit. Teman-teman semua yang Allah muliakan, tinggal 4 orang lagi nanti. Ada Khubayb bin Adi, Zaid bin Dasina, Abdullah bin Tariq, dan Khalid bin Bukair. Untuk Khubayb bin Adi, kemudian Zaid bin Dasina, kemudian Abdullah bin Tariq, kemudian ketiganya menyerahkan kepada orang-orang Hudzail. Jadi mereka pasrah saja menjadi tahanannya Bani Hudzail. Berarti satu lagi tadi yang kurang ya. Abdullah bin Bukair itu juga terbunuh. Khalid bin Bukair itu juga terbunuh dalam perlawanan melawan orang-orang Hudzail. Tinggal tersisa 3. Bukan 4, tapi tersisa 3. Ada Khubayb bin Adi, Zaid bin Dasina, dan Abdullah bin Tariq. Karena lihat teman-temannya meninggal, akhirnya mereka nyerah saja. Udahlah, nyerah saja. Tidak usah melawan. Apapun yang terjadi, udahlah pasrah. Akhirnya 3 orang ini dibawa oleh Bani Hudzail ke daerah Dahran namanya. Di daerah Dahran, ini tadinya mau ke Mekah, tapi sampai di Dahran, Abdullah bin Tariq akhirnya berpikir kembali daripada pasrah dan ditawan, mendingan melakukan perlawanan. Kalau toh memang harus mati, ya matilah sebagai seorang yang melakukan perlawanan. Akhirnya Abdullah bin Tariq berontak dan melakukan perlawanan kepada Bani Hudzail. Ya sekali lagi namanya beberapa orang tentunya dalam satu kabilah tentu sangat mudah menghabisi satu orang Muslim yang ya cuma sendirian gitu, tidak ada bantuan yang lain. Sehingga Abdullah bin Tariq pun menjemput syahid. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan, tinggal 2 orang lagi. Satu Khubayb bin Adi, akhirnya dibeli oleh Abu Ilhab At-Tamimi. Kemudian Abu Ilhab At-Tamimi membunuh Khubayb bin Adi sebagai balas dendam atas kematian ayahnya dalam perang Badar. Jadi ini pembalasan dendam semua kepada kaum muslimin dengan cara ngincer sahabat-sahabat Nabi. Awalnya rencananya adalah jadi pengajar, jadi dai, jadi doa, tapi nyampe di tempat tertentu malah dibantai dan dibunuh. Ini
peristiwa Raji'. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, ada peristiwa menarik dengan wafatnya Khubayb bin Adi. Jadi ini diceritakan oleh Mawiyah, dia mantan budaknya Hujair bin Abi Lahab. Jadi Mawiyah ini ngintip Khubayb bin Adi ketika ditawan, sebelum dieksekusi tentunya. Ketika sudah dibeli oleh Abu Ilhab At-Tamimi, kemudian ditawan beberapa malam, kemudian diintip oleh Mawiyah. Ketika diintip atau dilihat oleh Mawiyah, Khubayb bin Adi sedang makan anggur, yang anggur jenis ini tidak ada di kota Mekah. Ini sudah kondisinya sudah di Mekah. Tidak ada di kota Mekah. Artinya tidak ada anggur model begitu yang tumbuh di sini. Tapi Khubayb bin Adi bisa makan anggur, jadi pegang dengan tangannya satu tandan anggur dan dimakan. Kata Mawiyah, demi Allah tidak pernah melihat anggur model begitu, atau tidak ada anggur saat inilah, atau saat itu ya. Di musim itu nggak ada anggur yang dimakan oleh Khubayb bin Adi. Itu diantara yang mungkin bagian dari pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada Khubayb bin Adi. Nah, ini juga menjadi pelopor ya. Khubayb bin Adi itu menjadi pelopor dalam tradisi Muslim, di mana sebelum aktivitas eksekusi itu Khubayb bin Adi meminta sholat dulu 2 rakaat. Dan ini jadi sunnah yang sekarang banyak dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka akan menghadapi eksekusi mati. Jadi sholat dulu 2 rakaat. Termasuk ya awal mulanya tokoh utamanya dulunya adalah Khubayb bin Adi. Jadi Khubayb bin Adi sebelum dieksekusi, beliau meminta izin untuk sholat 2 rakaat dan diizinkan. Sholatnya sempurna betul, walaupun tidak panjang tapi sempurna lah begitu. Sampai kata Khubayb bin Adi, demi Allah, jika saja kalian tidak mengira aku takut mati dengan mengulur waktu, dengan memanjangkan waktu sholat, pasti aku akan memanjangkannya. Cuman karena khawatir dianggap takut mati atau takut dianggap nunda-nunda mati, makanya beliau tidak memanjangkannya, tapi tetap menyempurnakan bacaan sholatnya. Dan ini sekali lagi jadi sunnah ya, jadi contoh maksudnya generasi kemudian ketika menghadapi kematian. Kaum muslimin rata-rata selalu sholat dulu 2 rakaat sebelum eksekusi mati dilakukan. Walaupun nggak semuanya begitu ya, tapi beberapa yang tahu dalil ini pasti meminta sholat 2 rakaat sebelum eksekusi mati. Wallahu a'lam. Cara eksekusinya, Khubayb bin Adi dibawa ke atas kayu, mungkin sejenis meja begitu. Kemudian diikat di kayu tersebut. Kemudian Khubayb bin Adi berkata atau berdoa lah begitu. Kata Khubayb bin Adi, ya Allah, sesungguhnya kami telah sampaikan kepada mereka risalah Nabi-Mu. Maka sampaikanlah kepada Rasulullah apa yang mereka perbuat kepadaku esok hari. Jadi diikat untuk dieksekusi mati besok. Khubayb bin Adi meminta, ceritakanlah kepada Nabi-Mu, yaitu Rasulullah SAW, tentang apa yang mereka lakukan kepadaku. Dan kata Khubayb bin Adi, ya Allah, pastikan jumlah mereka, musnahkan mereka secara terpisah, dan jangan biarkan satu orang pun dari mereka lolos. Ini doa kehancuran bagi Bani Hudayl, atau yang terlibat di dalam pembunuhan Khubayb bin Adi. Berarti ada Abu Ilhab At-Tamimi dan lain-lainnya lah di situ. Maka doa ini nanti diijabah oleh Allah Azza wa Jalla dengan tidak ada satupun dari mereka yang selamat akhirnya. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini cerita Khubayb bin Adi. Dan akhirnya Khubayb bin Adi dihukum pancung oleh orang-orang Quraisy di besok paginya. Setelah doa ini, besok paginya beliau dihukum mati. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu Khubayb bin Adi. Kemudian kalau Zaid bin Dathina, beliau dibeli oleh Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah ini anaknya Umayyah bin Khalaf. Dibunuh sebagai balas dendam atas kematian Umayyah bin Khalaf. Jadi Zaid bin Dathina dibunuh juga oleh Sofwan bin Umayyah. Cuman penjelasan bagaimana pembunuhannya itu tidak dijelaskan detail oleh para ulama sejarah. Yang jelas 6 orang rombongan yang Nabi utus untuk mengajar Bani Adha dan Qarrah, kemudian harus meregang nyawa, menyebut syahidnya di tangan Bani Hudayl dan di tangan beberapa orang Quraisy. Di antaranya ada Abu Ilhab At-Tamimi dan Sofwan bin Umayyah. Mereka yang bertanggung jawab atas kematian beberapa orang kafilah dakwah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam utus. Ini menjadi perhatian bagi Nabi, teman-teman semua, bahwa jangan sembarangan ngutus kafilah dakwah, jangan sembarangan ngutus orang-orang tertentu
untuk menjadi dai di tempat-tempat tertentu. Jadi Nabi SAW sangat selektif sekali ketika ada permintaan ngajar, permintaan mengajarkan nilai-nilai Islam kepada satu daerah atau satu masyarakat. Ini jadi perhatian besar bagi Nabi. Namun ada lagi peristiwa yang tidak jauh berbeda, yakni peristiwa tragedi Bi'ru Ma'unah. Kalau ini memang sebetulnya jujur dan tidak ada spekulasi, tidak ada niat untuk berbuat jahat ya kalau yang ini. Jadi namanya Abu Barra. Beliau seorang pandai ahli lempar tombak dari orang Mekah. Jadi Abu Barra ini punya hubungan yang akrab dengan Nabi, walaupun dia bukan Muslim. Dia seorang musyrik Mekah. Tapi Abu Barra baik dengan Nabi. Nabi baik juga dengan Abu Barra. Sehingga kata Abu Barra, saya memang bukan Muslim, tapi saya siap membantu orang-orang memahami agama Islam, mengenal agama Islam. Saya siap bantu. Tapi saya tetap tidak akan jadi Muslim, gitulah Abu Barra. Akhirnya Abu Barra datang kepada Nabi SAW, kemudian cerita, ya Rasulullah, di Najd itu ada masyarakat kaum saya, ada penduduk yang jadi kaum saya. Di Najd itu beberapa sudah masuk Islam, beberapa sudah masuk Islam. Saya berharap kepadamu ya Rasulullah, tolong utus kepada mereka orang-orang yang paham agama Islam, orang-orang yang ahli baca Al-Quran, supaya mengajarkan Quran kepada mereka. Yakni di kota Najd, untuk penduduk Najd. Kata Nabi SAW, saya khawatir penduduk Najd melakukan kejahatan kepada sahabat saya. Yang sudah begitu. Minta baik-baik, sudah pergi dari kota Madinah, hilang, sudah dalam kondisi wafat atau syahid. Nah, Nabi sangat menjaga betul jangan sampai kembali terulang peristiwa itu. Maka ketika Abu Barra meminta Nabi mengirimkan utusan untuk penduduk Najd, Nabi suka khawatir. Makanya Nabi bilang, saya khawatir penduduk Najd melakukan kejahatan kepada sahabat-sahabat saya. Tapi Abu Barra memastikan, kata Abu Barra, saya jamin mereka ya Rasulullah. Saya jamin. Saya pasang badan untuk menjaga dan menjamin keselamatan orang-orang yang engkau utus nanti. Atas pertimbangan ini, akhirnya Nabi SAW mengutus 41 orang. Yang pertama ini namanya Munzir bin Amir. Beliau sekaligus ditugaskan sebagai pimpinan rombongan. Munzir bin Amir membawa 40 orang ahli qari, ahli baca Quran, ahli yang paham Al-Quran kepada penduduk Najd atas jaminan Abu Barra. Jadi kalau nggak ada yang jamin, sebetulnya Nabi nggak mau ngirim. Cuma karena sudah dijamin oleh Abu Barra, ya kan sebagaimana sudah dibahas dulu, bahwa yang namanya suwaka itu sangat dihormati oleh orang-orang Quraisy. Jadi mereka sangat menjaga betul ketokohan orang-orang Quraisy di kota Mekah. Kalau salah satu tokoh di kota Mekah sudah memberikan jaminan, maka itu akan dihormati. Bukan menghormati yang dijaminnya, tapi menghormati penjaminnya. Itu bagian dari karakternya orang-orang Mekah. Umumnya begitulah kurang lebih. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan, Abu Barra memastikan itu. Saya jamin, saya tokoh kok. Pasti orang dengerin saya lah, kurang lebih begitu. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, ketika rombongan Munzir bin Amir dan 40 orang lainnya sudah sampai di sebuah daerah, di daerah Bani Sulaim, di situ ada sumur namanya sumur Ma'unah. Bi'run itu kan sumur, Ma'unah itu nama sumurnya. Jadi daerah di Bani Sulaim ada sumur Ma'unah namanya. Ketika 41 orang ini sudah standby di situ, maka salah satu di antara mereka mengirim utusan. Dari 41 orang ini dikirimlah utusan namanya Haram bin Milhan. Haram bin Milhan ini ditugaskan oleh pimpinan rombongan Munzir bin Amir untuk mengirimkan surat dari Nabi SAW yang sudah ditulis. Yang sudah ditulis oleh sekretaris Nabi, kemudian disiapkan untuk disampaikan kepada tokoh yang ada di Bani Sulaim ini. Surat itu kemudian diserahkan kepada Amir bin Tufail. Jadi Haram bin Milhan mendatangi Amir bin Tufail, kemudian menyerahkan surat itu dari Nabi SAW. Namun, Masya Allah, surat ini tidak dibaca sama sekali oleh Amir bin Tufail. Jadi, apa yang dibaca? Kemudian, Haram bin Milhan itu dibunuh oleh Amir bin Tufail. Dalam penjelasan yang lalu, teman-teman semua, yang namanya utusan pimpinan siapapun itu,
utusan lawan kah itu atau utusan lawan perang kah itu tidak boleh kemudian dibunuh. Jadi utusan dalam konteks peperangan, utusan musuh dalam konteks peperangan saja, itu utusan tidak boleh diperlakukan dengan cara yang aniaya. Dihormati sebagai utusan yang membawa informasi dari pimpinan musuh. Jadi tidak boleh diapa-apain. Nah, kalau itu kemudian dibunuh, berarti sama saja menabuh genderang perang makin besar. Kalau dibunuh begitu. Nah, ini Amir bin Tufail dengan kebijakannya ya, dengan pertimbangannya, beliau membunuh Haram bin Milhan. Tentu ini beresiko bagi yang lain dan ini sama saja menabuh genderang perang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Amir bin Tufail tidak hanya membunuh Haram bin Milhan, bahkan beliau memprovokasi kaumnya supaya membunuh atau membantai sisanya yang lain. Jadi diprovokasi, mungkin teriak, bacain syair, bacain hujatan yang membangkitkan emosi, membangkitkan amarah kaumnya untuk akhirnya berperang dengan yang 40 orang sisa. Maka Amir bin Tufail ketika sudah teriak-teriak begitu, kaumnya menjawab. Kata kaumnya, demi Allah kami tidak akan melanggar apa yang telah disepakati oleh Abi Barra. Kami nggak bisa tuh ngelangkahin Abi Barra, kami nggak bisa. Tapi Amr bin Tufail terus-terusan memprovokasi. Ini kekuatan manajemen massa, komunikasi massa. Jadi Amir bin Tufail itu mampu memprovokasi kaumnya supaya semuanya sepakat membantai yang 40 orang. Padahal kaumnya ini tahu bahwa yang 41 orang ini berada di dalam jaminan Abi Barra. Tapi karena provokasi, kata-kata yang cukup menghujam dalam hati, sampai akhirnya emosi mereka bangkit, amarah mereka bangkit, maka di antara dua orang yang kemudian bergerak, namanya Zakawan dan Usayyah, akhirnya menyerang utusan Rasulullah yang lain. Karena dua orang sudah maju dan melakukan penyerangan, maka yang lain ikut turun. Jadi yang dua orang maju dan dilawan oleh utusan Rasulullah, ya akhirnya yang lain yang tadinya diam saja dan masih menjaga nama baik Abi Barra karena sudah bikin kesepakatan dengan Nabi, akhirnya mereka kalang kabut, lupa lah ya. Akhirnya mereka juga ikut menyerang Zakawan, menyerang utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, sampai yang tersisa tinggal Ka'ab bin Zaid. Dari 41 orang yang masih hidup, cuman Ka'ab bin Zaid. Itu pun kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Jadi antara hidup dan mati lah kondisinya. Jadi dibilang hidup, tapi diam saja, itu sudah sekarat, tapi dibilang mati juga belum. Akhirnya Ka'ab bin Zaid yang tetap dibiarkan hidup oleh orang-orang Bani Sulaim. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, nggak jauh dari situ ada dua orang Ansor, namanya Amr bin Umayyah dan satu orang lagi tidak disebutkan di dalam literatur. Yang jelas ada dua orang Ansor, di antaranya Amr bin Umayyah Ad-Domari. Ini kalau teman-teman cross check di materi kemarin, ini tokoh ini juga disebut karena tokoh ini yang membunuh dua orang dari Bani Amir sampai Nabi harus minta bantuan kepada Bani Nadir untuk meminta bayaran diat kan. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, ada dua orang Ansor, Amr bin Umayyah Ad-Domari dan salah seorang dari Ansor yang lainnya lah. Ketika sedang duduk-duduk, nggak jauh dari tempat pembantaian itu, ada banyak burung ke situ. Ya, mungkin diantaranya burung bangkai ya. Sehingga kata kata Amir bin Umayyah, burung-burung ini mengisyaratkan sesuatu. Kayaknya ada sesuatu di sana. Ayo kita datangin ke sana. Akhirnya Amir bin Umayyah Ad-Domari dan salah seorang dari Ansor juga dari Bani Amir bin Auf mendatangi tempat tragedi pembantaian Ahlil Qari. Ketika dilihat ternyata masih ada Bani Sulaim di situ. Kemudian dua orang ini diskusi. Kita apa nih keputusannya, tindakannya? Lihat pembantaian kaum muslimin di depan mata, orang yang bantai Mesih ada di situ. Kita harus bagaimana? Akhirnya kata Amir bin Umayyah, kita pulang ke Nabi, lapor dulu ke Nabi. Apa yang harus kita lakukan harus berdasarkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Amr bin Umayyah. Tapi kata salah seorang yang lainnya, kata dari Bani Amr bin Auf, kalau saya lihat
ini tempat kematian yang sangat cocok. Tempat kematian yang sangat indah nih kalau kita mati di sini. Jadi kalau saran saya sih mendingan nggak usah dulu pulang. Karena kalau kita pulang ke Nabi, bisa jadi mereka sudah pergi. Dan kita susah lagi ngelacaknya atau susah lagi ngejarnya. Mending sekarang aja kita turun. Jadi setelah hitung-hitungan jelas ini tidak sebanding ya. Walaupun tidak dijelaskan oleh para ulama sejarah, berapa jumlah Bani Sulaim saat itu yang hadir yang membantai 40 orang utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa jumlah mereka? Tidak ada kepastian daripada ulama sejarah. Namun satu orang ini berpikir lebih baik mati di sinilah. Ini indah ini. Dan saya yakin kalau mati di sini akan banyak cerita tentang kita. Gitu. Mungkin dikenang sebagai apa. Gitu. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan, akhirnya Ammar bin Umayyah ya ngalah lah. Maka dua orang ini turun, kemudian menyerang orang-orang yang membantai utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah melawan peperangan yang namanya dua orang ya sama saja bohong kan begitu. Ketika masuk ke kancah peperangan, dua orang ini pun tidak jauh berbeda nasibnya. Hanya saja yang meninggal hanya satu orang Ansar saja dari Bani Amir bin Auf. Adapun Amr bin Umayyah ad-Dumari, beliau tetap masih hidup. Nah, Amr bin Umayyah ad-Dumari ini kemudian ditawan, tapi akhirnya dibebaskan. Karena Ammar bin Umayyah ini dari Bani Mudhar, dan itu kabilah yang orang-orang Bani Sulaim cukup menghormatinya lah. Jadi tidak mau punya urusan dengan kabilah Bani Mudhar. Daripada panjang urusannya, akhirnya Ammar bin Umayyah dibebaskan. Dan beliau kembali ke kota Madinah seorang diri. Nah hadirin ikhwatiman rahimakumullah, ketika Ammar bin Umayyah menuju kota Madinah, beliau ingin melaporkan apa yang terjadi dengan Ahlul Qari, ingin melaporkan apa yang terjadi dengan diri beliau sendiri, sampai akhirnya di dalam perjalanan itu ketemu dengan dua orang dari Bani Amir. Bani Amir itu ya masih satu rumpun dengan Bani Sulaim, dari satu rumpun dengan Ammar bin Tufail, itu tuh masih satu kelompok lah. Gitu. Ketika ketemu di perjalanan ya aman-aman saja, nggak ada masalah apa-apa gitu. Tapi kan Ammar bin Umayyah punya satu pandangan bahwa kabilah Bani Amir, Bani Sulaim, termasuk ya tokohnya Ammar bin Tufail telah membantai saudara-saudara muslim. Maka dalam hatinya punya pikiran kalau yang di sana dibantai oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maka di sini kesempatan saya membunuh mereka berdua. Cuman kan masih kalah jumlah ini. Akhirnya Ammar bin Umayyah menunggu kedua orang ini dari Bani Amir ini tertidur. Nah, ketika dua orang ini sedang tidur, sedang istirahat bersama dengan Ammar bin Umayyah, karena memang barengan istirahat di situ, akhirnya Ammar bin Umayyah membunuh kedua orang. Setelah dibunuh, baru pulang ke kota Madinah. Baru tahu bahwa dua orang ini mendapatkan perlindungan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus membayar diyat atas kematian dua orang ini. Salah satunya dengan meminta bantuan kepada Bani Nadir. Namun Bani Nadir alih-alih membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ada malah ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Efeknya ya pengepungan dan pengusiran Bani Nadir yang dijelaskan kemarin. Allah alam. Jadi yang pertama tragedi Raji' itu tahun ketiga. Kalau peristiwa Bi'ru Ma'unah itu tahun keempat, dan menjadi alasan kenapa Ammar bin Umayyah membunuh dua orang Bani Amir. Karena beliau melihat pembantaian kaum muslimin oleh orang-orang Bani Amir dan Bani Sulaim, kemudian beliau melampiaskan emosi itu kepada dua orang Bani Amir, yang sebetulnya dua orang ini mendapatkan perlindungan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena Ammar bin Umayyah tidak tahu, ya akhirnya dibunuh. Maka nanti pembunuhan yang dilakukan karena faktor ketidaktahuan. Jadi kalau membunuh karena faktor tidak tahu bahwa ini sebetulnya dia dapat perlindungan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak dihukumi membunuh seperti direncanakan atau sengaja, sehingga secara hukum pun berbeda. Kalau membunuh sengaja dan dia tahu bahwa ini misalkan dilindungi oleh Nabi tapi tetap dibunuh karena keilmuannya, karena pengetahuannya, maka bisa jadi hukumnya kisos, pati bayar pati. Tapi karena yang dilakukan oleh Ammar bin Umayyah ini karena ketidaktahuan, maka cukup membayar diyat saja. Ini yang jadi akhirnya gara-gara diyat ini menjadi awal mula konflik Nabi dengan Bani Nadir sampai pada pengepungan dan pengusiran Bani Nadir. Ya puncaknya lah. Kalau sebelumnya pun sudah ada konflik, tetapi puncaknya di ketika pembayaran diyat.
Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, itu peristiwa tragedi-tragedi ya yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai peristiwa wafatnya atau syahidnya yang 40 orang ini, itu sampai Nabi harus melaksanakan sholat dengan kunut di dalam dan melaknat beberapa kaum yang memang terlibat di dalam pembunuhan, pembantaian utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang 40 orang ini. Namun ya laknat kunut yang isinya laknat ini pun akhirnya oleh Allah Azza wa Jalla tegur, karena tidak pantas seorang nabi melaknat satu kaum karena tindakan yang mereka lakukan. Jadi ini akhirnya dirubah oleh Nabi SAW menjadi tetap doa kunut saja, dikenal dengan nama kunut nazilah. Allah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, berikutnya adalah perang Zatul Riqa dan Badar Akhir. Tapi ini tidak terjadi peperangan di antara kaum muslimin dan juga orang-orang kafir. Jadi sempat menyiapkan pasukan untuk ketemu di satu titik, tapi akhirnya tidak terjadi peperangan. Kenapa? Karena masing-masing akhirnya berpikir untuk khawatir terhadap kaumnya sendiri-sendiri. Nabi khawatir dengan pasukannya, kemudian orang-orang musyrik juga khawatir dengan pasukan. Jadi akhirnya memilih untuk tidak berperang dua-duanya. Jadi Nabi pulang, orang-orang kafir pun pulang. Musuh mereka adalah kabilah dari Bani Muharib dan Bani Sa'labah. Tapi akhirnya sekali lagi tidak terjadi perangan karena ada kekhawatiran. Nabi juga khawatir dengan pasukannya setelah tragedi yang sekian memiris hati Nabi SAW, dan orang-orang kafir juga berpikir untuk menyelamatkan kaumnya daripada mati-mati dalam peperangan. Akhirnya memutuskan untuk tidak jadi peperangan. Disebut Zatul Riqa karena kaum muslimin saat itu mendapati panji-panji Islam mereka sudah robek-robek. Maka mereka jahit dan perbaiki di tempat tersebut. Sehingga dikenallah dengan perang Zatul Riqa yang diartikan sebagai memperbaiki panji atau bendera. Namun, menurut riwayat yang lain, Zatul Riqa adalah nama sebuah pohon yang ada di tempat tersebut. Allahu a'lam. Tapi riwayat itu ada, dijelaskan dalam kitab Syarah Ibnu Hisham. Allah. Kemudian, teman-teman semua yang Allah muliakan, walaupun tidak terjadi peperangan Zatul Riqa ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sudah khawatir, tetap khawatir, maka beliau diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam sholat khauf. Sejak saat itulah kemudian syariat sholat khauf diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Praktek sholat khauf ada banyak, bisa sampai 6 praktek gitu, tergantung musuh ada di mana. Di kiblat, belakang kiblat, samping kiblat, atau di mana. Dan ini menentukan bagaimana format sholat khaufnya. Namun yang umum, kalau musuh ada di kiblat, yang umum biasa dilakukan dan musuh ada di kiblat atau tanpa ada musuh begitu dan menghadap ke kiblat, maka prakteknya adalah pasukan dibagi 2 untuk sholat bareng dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pasukan sudah dibagi 2, yang satu ikut sholat bareng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selesai 1 rakaat mereka salam. Jadi cukup 1 rakaat saja bagi si pasukan. Kemudian diganti lagi dengan pasukan diganti lagi dengan pasukan yang satu, itu kemudian sholat 1 rakaat lagi. Jadi imamnya 2 rakaat, makmumnya 1 rakaat. Itu satu riwayat. Riwayat yang lain, Nabi sholat 2 rakaat bersama 1 pasukan. Selesai 2 rakaat, 1 pasukan selesai, kemudian 1 pasukan lagi sholat bareng Nabi lagi, sehingga sholatnya masing-masing 2 rakaat, dan Nabi sholatnya 4 rakaat. Jadi 2 rakaat pertama sholat dengan 1 pasukan, 2 rakaat lagi sholat dengan pasukan yang lain. Ada lagi sholat 1 rakaat, si makmumnya Nabi nunggu sampai mereka menyelesaikan 2 rakaat. Jadi sambil sholat, imamnya sholat 1 rakaat, kemudian pasukan juga ikut sholat 1 rakaat, yang lain berjaga. Ketika sudah selesai 1 rakaat, si pasukan yang satu ini melanjutkan 2 rakaat. Nabi masih diam menunggu sampai akhirnya salam bareng. Nanti yang kedua baru masuk. Jadi setelah 1 rakaat selesai, kemudian melanjutkan lagi 1 rakaat di pasukan yang pertama, selesai itu sholat, baru masuk di pasukan yang kedua ikut sholat. Itu agak banyak varian sholat khauf. Yang pasti sholat khauf akan sangat disesuaikan dengan kondisi yang saat itu dialami. Bisa 2, bisa 1, bisa Nabi 2 kali sholat atau 1 kali sholat. Tergantung kondisi saat itu. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah,
Praktek sholat khauf tentu berbeda dengan sholat pada umumnya, karena ini dalam kondisi yang darurat. Namanya darurat yang membolehkan apa yang terlarang. Kalau tidak darurat, ya kembali ke hukum norma, di mana sholatnya sholat seperti biasa. Wallahu a'lam. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ketika Nabi pulang dari perang Dzatul Riqa, pulang itu bersama Jabir bin Abdullah, seorang Ansar yang sering ketemu dengan Nabi. Bahkan kata Jabir bin Abdullah, selama saya ketemu dengan Nabi, tidak pernah saya bertemu dengan Nabi dan keadaan Nabi dalam keadaan muka yang cemberut atau dalam keadaan muka masam. Selalu wajah Nabi itu tersenyum ketika bertemu dengan Jabir bin Abdullah. Ini sosok sahabat Ansar yang pertama kali ikut menyatakan keberislamannya di hadapan Nabi. Termasuk salah satu dari yang 6 orang. 6 orang yang kemudian masuk Islam awal-awal dari kota Madinah. Di antaranya selain As'ad bin Jurarah adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Jabir bin Abdullah ini punya unta. Untanya itu kalau jalan lelet. Akhirnya curhat ke Nabi, Rasul, nih unta saya ini lelet. Gimana ya? Kok nggak bisa jalan kenceng kayak yang lain gitu. Saya pengen juga ya nih untanya jalannya cepat, syukur-syukur bisa nyalip Nabi. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sini, ambilin tongkat. Tongkat ya Rasulullah, ya tongkat, bawakan tongkat. Maka diambillah sejenis kayu oleh Jabir bin Abdullah, kemudian diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian oleh Nabi, perut ontanya dipukul beberapa kali. Jadi perut ontanya dipukul beberapa kali. Setelah selesai dipukul, kemudian kata Nabi, sekarang naiklah ke onta kamu. Singkat cerita, Jabir bin Abdullah naik ke atas untanya, tidak lagi lelet jalannya. Bahkan setelah dipukul oleh Nabi perut onta ini, jalannya onta lebih cepat daripada ontanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terus di depan, terus di depan. Setelah selesai suasana itu, Jabir bin Abdullah ya senang dengan mendapatkan unta yang sembarang lebih fit staminanya gitu. Akhirnya mereka istirahat. Nabi dan Jabir bin Abdullah istirahat. Kemudian Nabi ngobrol dengan Jabir. Ini suasana pulang dari peperangan. Nabi ngobrol dengan Jabir. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Jabir, saya beli unta kamu ya. Kata Jabir bin Abdullah, tidak ya Rasulullah. Bahkan saya akan memberikannya untuk antum sebagai hibah, sebagai hadiah. Gak usah dibelilah, masa dibeli? Saya ngasih hadiah aja buat Nabi. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh adab, beliau menolak pemberian Jabir bin Abdullah. Tidak, saya tidak mau menerima. Saya pengennya beli. Jualah kepada saya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kata Jabir bin Abdullah, baiklah kalau begitu, berapa harga yang Rasulullah tawarkan? Akhirnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 1 dirham bagaimana? Kata Jabir bin Abdullah, enggak lah, 1 dirham kemurahan. Tadinya mau hibah, malah jadi tawar menawar. Enggak lah, masa 1 dirham? Tambah dong Rasul. Akhirnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah kalau gitu 2 dirham. Kata Jabir bin Abdullah, 2 dirham masih belum saya jual. Tambah lagi ya Rasulullah. Sampai akhirnya ditawar terus sampai akhirnya 1 uqiyah. 1 uqiyah itu 40 dirham. Malah jadi mahal. Kalau saya mendingan saya terima aja itu langsung. Pas mau diberikan. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan, akhirnya disepakatilah 1 uqiyah. Dia 1 uqiyah, tapi belum serah terima. Cuman sudah disepakati bahwa unta ini akan dibeli oleh Nabi dengan harga 1 uqiyah. Kemudian Nabi SAW nanya lagi, ini masalah pribadi ya. Setelah transaksi bisnis, Nabi ngobrol lagi dengan Jabir bin Abdullah. Kata Nabi, wahai Jabir, kamu sudah menikah? Kata Nabi, sudah. Kata Jabir, sudah dong Rasul, saya sudah menikah. Dengan gadis atau janda? Ini pertanyaan yang sangat spesifik ya, dan sangat privasi ini. Tapi ini dalam rangka membangun kedekatan emosional antara Nabi dengan Jabir. Dan Jabir bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai mungkin dalam konteks Mekah itu seperti Abu Bakarnya lah. Karena beliau kan orang yang pertama dari kota Madinah yang menyatakan keislaman. Begitu. Jadi secara emosional sudah sangat dekat lah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ring pertamanya Nabi untuk konteks kota Madinah ya beliau lah, Jabir bin Abdullah. Akhirnya nanya kan Nabi, kamu sudah punya istri kan? Sudah Rasul. Kata Nabi SAW, janda atau gadis? Janda Rasul. Terus kata Nabi SAW, kenapa nggak nikah sama gadis? Kamu bisa bermain-main dengannya,
dia bisa bermain-main dengan kamu. Kenapa cari yang janda? Kata Jabir bin Abdullah, gini Rasul, bapak saya itu meninggal. Terus meninggalkan adik-adik perempuan saya. Ada 7 adik perempuan saya. Saya harus punya istri, yang istri itu bisa ngurusin adik-adik saya. Jadi sekaligus tukang ngurus lah begitu. Akhirnya Nabi paham, Nabi diam saja setelah itu. Karena Nabi paham kenapa alasan Jabir bin Abdullah menikah dengan janda. Walaupun nanti akhirnya teman-teman semua, nanti Jabir bin Abdullah akan nikah dengan gadis. Akan nikah dengan gadis mengikuti saran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi supaya bisa bercanda, bermain begitulah. Supaya bisa harmonis, romantis gitu. Bisa romantisan lah gitu ya. Mungkin kalau dengan janda, dengan kondisi tadi ya, yang memang ditugaskan oleh Jabir untuk urus adik-adiknya, tentu mungkin suasana itu agak kurang bisa didapatkan. Makanya dengan gadis itu menjadi jawaban. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan, Jabir bin Abdullah hanya dinasihatin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti kamu pulang, kamu begini. Ceritakan sama istri kamu. Nanti istri kamu akan punya bantal kecil, tapi ini saya tidak paham juga ya, maksud bantal kecil itu kenapa disampaikan untuk apanya saya tidak tahu persis. Dalam sejarah cuma segitu saja. Jadi istrinya Jabir itu nanti akan punya bantal kecil. Allah alam itu maksudnya dari Nabi apa. Akhirnya kata Jabir, istri saya nggak punya bantal kecil Rasul, nggak punya di rumah. Kata Nabi, kamu nyampe sana pasti dia ada di sana. Cek aja nanti. Akhirnya Jabir bin Abdullah pulang dan semua pesan-pesan Nabi dilakukan dan dia tahu ternyata memang isinya punya bantal kecil. Sampai akhirnya esok paginya Jabir bin Abdullah membawa untanya ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian meletakkan di depan rumah Nabi. Kemudian Jabir pamit. Ketika Nabi keluar dari rumahnya beliau, melihat ada seekor unta. Nabi nanya, unta siapa ini? Jabir bin Abdullah ya Rasulullah. Tadi dia bawa ke sini, kata para sahabat. Akhirnya Nabi SAW manggil Bilal bin Rabah. Bilal sini, tolong kasih 1 uqiyah untuk Jabir bin Abdullah. Maka diserahkanlah 1 uqiyah oleh Bilal bin Rabah kepada Jabir bin Abdullah. Diserahkan ke rumahnya Jabir bin Abdullah. Dan komentar Jabir bin Abdullah, demi Allah harta 1 uqiyah ini atau 40 dirham yang diberikan oleh Nabi itu terus bertambah dan bertambah. Tidak pernah berkurang, bertambah terus. Ada aja caranya bertambah. Entah bisnis lancar atau urusan beres atau apalah. Pokoknya lancar terus dan nambah terus sampai Jabir bin Abdullah terkena musibah sakit, akhirnya menghabiskan hartanya beliau. Wallahu a'lam bishawab. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini di slide berikutnya tentang salat khauf ini dijelaskan di dalam surat An-Nisa 102. Nanti bisa dibaca lebih detail ya, buka tafsirnya juga dan beberapa varian salat khauf itu di situ dijelaskan juga. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ada peristiwa lainnya yang kemudian terjadi di tahun keempat. Di antaranya wafatnya Zainab binti Khuzaimah. Ini ibunya orang-orang miskin atau Ummul Masakin. Salah satu istri Nabi SAW yang bersama dengan Nabi kurang lebih sekitar 8 bulanan. Sebagaimana di penjelasan pertemuan sebelumnya. Akhirnya Zainab binti Khuzaimah meninggal dunia. Dinikahi di tahun ketiga, meninggal di tahun yang keempat. Allahumma. Kemudian Nabi SAW di tahun keempat juga menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah ini nama aslinya adalah Hindun binti Abi Umayyah. Abi Umayyah ini putranya Mughirah. Jadi Abi Umayyah bin Mughirah ini tokoh penting di kota Mekah. Beliau salah satu tokoh di Bani Makhzum. Jadi Bani Makhzum itu masih satu kabilah dengan Abu Jahal. Amr bin Hisham bin Mughirah bin Makhzum. Itu kalau Abu Jahal. Kalau ini Hindun bin Abi Umayyah bin Mughirah bin Makhzum. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, orang-orang Quraisy itu mengenal Abu Umayyah bin Mughirah sebagai orang yang sangat baik, terutama masalah aktivitas derma atau tabarruk, sedekah. Jadi orang-orang Mekah mengenal Abu Umayyah itu sebagai orang yang rajin memberikan bantuan. Kalau kemudian rombongan Mekah ada perjalanan keluar kota Mekah dan di situ ada Abu Umayyah, maka beliau yang akan mengcover seluruh kebutuhan orang-orang yang safar, orang-orang yang melakukan rihlah atau perjalanan keluar kota Mekah. Kalau ada Abu Umayyah di situ, semuanya ditraktir, semuanya ditanggung.
Jadi kalau ada acara piknik atau ada acara jalan kemana, terus rombongan di situ ada Abu Umayyah, maka Abu Umayyah akan menanggung semua kebutuhan biaya orang-orang yang safar. Nah, ini saking baiknya Abu Umayyah lah begitu. Dikenal oleh orang-orang Mekah sebagai Zadur Raqib, sang pemilik pengendara. Jadi selalu Zadur Raqib, bekalnya para pengembara, para Raqib itu menaiki kendaraan dalam kurung ingin safar. Jadi pemberi bekal orang-orang yang melakukan perjalanan di atas kendaraannya. Pemberi bekal orang-orang yang melakukan perjalanan di atas kendaraan. Itu Abu Umayyah bin Mughirah. Sehingga tidak ada yang nggak kenal Ummu Salamah. Karena bapaknya yang terkenal gitu, bukan Ummu Salamah atau Hindun. Nggak ada yang tidak kenal Hindun. Pasti semuanya kenal. Karena dia putri dari Abu Umayyah Zadur Raqib. Seorang yang selalu memberikan bekal kepada para musafir yang melakukan perjalanan. Allah. Teman-teman semua yang Allah muliakan, ibunya Hindun atau ibunya Ummu Salamah bernama Atiqah binti Amir bin Rabi'ah bin Abdul Muthalib. Saya lagi ngecek ini dalam literatur Ibnu Hisham, apakah Abdul Muthalib di sini kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bukan? Karena dalam yang saya tahu tidak ada nama Rabi'ah. Sofiah ada, Umaymah ada, Rabi'ah nggak ada. Tapi ini lagi dicari apakah Abdul Muthalib di sini adalah kakek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya saya kasih jawab. Teman-teman semua yang Allah muliakan, lahir di 24 tahun sebelum hijrah. 24 tahun sebelum hijrah berarti sekitar 11 tahun sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Berarti kalau usianya 0 tahun sebelum jadi Rasul itu, 11 tahun sebelum jadi Rasul, usia Nabi baru 39. Jadi Ummu Salamah lahir usia Nabi 39 tahun. Jadi sudah cukup jauh ya rentang waktu antara Nabi dengan Ummu Salamah. Jadi 24 tahun sebelum hijrah, berarti potong 11 tahun sebelum Nabi jadi Rasul. Oh maaf, bukan 39, 29. Ya, 29 tahun usia Nabi, Ummu Salamah lahir. Teman-teman semua yang Allah muliakan, pertama kali Ummu Salamah menikah dengan Abdullah bin Abdul Asad. Jadi Abdullah bin Abdul Asad ini suami pertamanya Ummu Salamah yang dikenal dengan nama Abu Salamah. Jadi Ummu Salamah, Abu Salamah. Kenapa dipanggil Abu dan Ummu Salamah? Ya karena anaknya namanya Salamah. Karena dipanggil Ummu dan Abu Salamah. Jadi Abdullah bin Abdul Asad itu suami pertama dari Ummu Salamah atau Hindun binti Abi Umayyah. Teman-teman semua yang Allah muliakan, ini sebagai penutup saya rasa saya sampaikan, jadi mungkin agak nyita waktu sebelum ke 9:30. Jadi Nabi SAW tentunya sangat menghormati siapapun wanita yang punya kelas di kabilahnya atau di daerahnya, dan dengan bentuk penghormatannya bagaimana nantinya. Sama seperti Nabi ketika menikahi Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, seorang putri Yahudi yang sangat terpandang di kaumnya, maka Nabi menghormati wanita itu. Nah, cara Nabi menghormatinya nanti itu seperti apa? Nanti dibahas. Teman-teman semua yang Allah muliakan, ketika Ummu Salamah dan Abi Salamah kemudian masuk Islam, keduanya kemudian hijrah ke Habsyah. Dua orang ini hijrah ke kota Habsyah untuk menyelamatkan diri dari kekejaman orang-orang Quraisy. Rombongan Ja'far bin Abi Thalib, itu ada Romlah bin Abi Sufyan, ada Ubaidillah bin Jahsy, itu kan orang-orang yang ikut terlibat di dalam hijrah ke Habsyah. Sampai akhirnya di kota Habsyah beliau mendapatkan, ini diceritakan oleh Ummu Salamah, beliau mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari penduduk Habsyah. Jadi mendapatkan fasilitas yang luar biasa lah dari penduduk Habsyah, jamuan dari penduduk Habsyah, keamanan dari penduduk Habsyah. Jadi nyaman betul di Habsyah. Sampai ada peristiwa di kota Mekah, cerita lah. Jadi ada informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya, yang menyebutkan bahwa kondisi di kota Mekah sudah membaik. Kondisi di kota Mekah sudah normal lagi.
Maka Ummu Salamah dan Abi Salamah dengan informasi tersebut, karena dianggapnya sudah mulai membaik, sudah mulai aman, maka Abu Salamah dan Ummu Salamah memutuskan kembali ke kota Mekah. Tapi setelah kembali ke kota Mekah, Ummu Salamah dan Abu Salamah baru sadar bahwa informasi tersebut salah. Karena kondisi di kota Mekah belum berubah sama sekali. Masih genting, masih susah berdakwah, masih susah melaksanakan ibadah. Jadi ini kepulangan yang zong gitu lah. Dianggapnya sudah ada perubahan di kota Mekah, ternyata belum. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan, karena kondisi Mekah belum stabil, belum aman, akhirnya nanti turun perintah hijrah. Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengirim bai'ah Aqobah 1. Jadi Mus'ab bin Umair dengan 12 orang, kan bai'ah Aqobah itu 12 orang. Kemudian kan mereka kembali lagi ke kota Madinah, kemudian dibersamai oleh Mus'ab bin Umair. Nah setelah rombongan itu nyampe di kota Madinah, mulailah kan nyicil satu-satu orang-orang muslim dari kota Mekah menuju kota Madinah. Mulai itu satu-satu ke kota Madinah, satu-satu ke kota Madinah, sampai nanti puncaknya bai'ah Aqobah 2 baru banyak yang berangkat ke kota Madinah. Sampai nanti akhirnya Nabi SAW pun ikut hijrah ke kota Madinah. Jadi prosesnya memang bertahap, tidak sekaligus, karena tidak semua orang-orang Mekah mengizinkan keluarganya hijrah ke kota Madinah. Termasuk keluarganya Ummu Salamah. Nanti termasuk kabilah yang sangat menolak keberangkatan Ummu Salamah ke kota Madinah. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, karena sudah ada izin dari Nabi untuk hijrah ke kota Madinah, maka Abu Salamah, kemudian Ummu Salamah, kemudian anaknya yang bernama Salamah, ketiganya berangkat menuju kota Madinah. Namun dalam perjalanan, teman-teman semua, dalam perjalanan, Ummu Salamah dihalang-halangi oleh keluarganya sendiri. Jadi dari Bani Makhzum atau Bani Mughirah. Ini kabilah terpandang sekali lagi. Jadi ketika tahu Ummu Salamah mau berangkat, maka dicegat, dan salah seorang dari antara mereka kemudian bilang, kalau tentang dirimu, wahai Abu Salamah, kami sudah nyerah. Kalau itu yang pergi aja dah, bodo amat. Tapi Ummu Salamah ini keluarga kami, dan dia tidak kami izinkan pergi ke kota Madinah. Kalau ente mau pergi, silakan pergi sendiri. Ummu Salamah tidak boleh pergi. Akhirnya ya Abu Salamah pergi sendiri. Ummu Salamah dan anaknya yang bernama Salamah tinggal berdua. Dihalangi oleh Bani Mughirah atau Bani Makhzum. Nggak selang lama, datanglah rombongan dari keluarganya Abu Salamah. Jadi Abu Salamahnya sudah ke Madinah, gitu. Keluarganya dari Bani Abdul Asad datang. Kata keluarganya Abu Salamah, ya dalam kurung keluarganya Bani Abdul Asad mendatangi Bani Makhzum atau Bani Mughirah. Kemudian kata salah satu dari Bani Abdul Asad, kata mereka, serahkan kepada kami anaknya Abu Salamah. Karena menurut mereka, teman-teman semua yang Allah muliakan, nasab anak laki-laki itu harus bersama bapaknya, atau harus bersama keluarga bapaknya. Jadi kami tidak mengizinkan anaknya Abu Salamah bersama dengan ibunya. Maka dengan cara paksa akhirnya keluarga Abdul Asad mengambil Salamah dari tangan Ummu Salamah. Jadi diambilnya Salamah dari tangan Ummu Salamah karena nasab anak laki-laki lebih dekat ke bapak, bukan ke ibu. Maka kami yang lebih berhak ngurus anak laki-laki kami. Ini seperti kasusnya Syaibah. Syaibah kan atau Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib kan waktu itu masih tinggal di kota Madinah, di rumahnya ibunya yang bernama Salma binti Amr dari Bani Najjar. Ketika didatangi oleh Muthalib untuk dibawa ke kota Makkah, kan ada debat. Dan alasan Muthalib sama, anak laki-laki itu lebih tepat berada di keluarga laki-laki, keluarga bapaknya, bukan keluarga ibunya. Nah ini pun juga ungkapan dari Abdul Asad kepada keluarganya Bani Makhzum. Salamah itu anak laki dan lebih cocok kemudian tinggal di keluarga bapaknya, bukan keluarga ibunya. Akhirnya diambillah, dipaksa. Maka tinggallah Ummu Salamah sendiri. Sudah kehilangan suami karena pergi ke Madinah. Sekarang kehilangan anak karena dibawa oleh keluarga besar suaminya. Akhirnya Ummu Salamah sendirian. Karena saat itu baru punya anak satu. Sampai akhirnya teman-teman semua yang Allah muliakan, Ummu Salamah ya dihinggapi kesedihan dan kesendirian.
beliau di setiap harinya itu selalu berangkat jalan menuju perbatasan Mekah, kemudian menatap kosong ke depan. Mungkin kalau perbatasannya di yang ada apa namanya, ada Qurannya, mungkin jalan ke situ kemudian melihat jauh ke depan, kapan ini ketemu dengan suami, anak mana dibawa sama keluarga suami, ya suami malah ada di Madinah, saya sendirian di sini, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana. Dan itu dilakukan setiap pagi, selama 1 tahun atau kurang. Sampai akhirnya ada keluarganya beliau sendiri, ya keluarganya Ummu Salamah dari Bani Makhzum, kata saudaranya ini kepada Bani Makhzum atau Bani Mughirah, apakah kalian tidak ingin membiarkan saja dia pergi? Kalian sudah pisahkan dia dari suaminya, kemudian juga dipisahkan dari anaknya. Sudahlah, izinkan saja dia pergi menyusul suaminya. Ini sudah 1 tahunan kurang lebih. Ummu Salamah tinggal sendirian, tanpa suami, tanpa anak selama 1 tahun, karena dihalang-halangi oleh keluarga. Sampai akhirnya salah satu di antara mereka bikin kemudahan lah bagi Ummu Salamah, sampai akhirnya Ummu Salamah diizinkan oleh Bani Makhzum, kalau memang kamu ingin nyusul suami kamu ke Madinah, susulah sana. Sudah nggak peduli lagi. Keluarganya Abdul Asad sudah nggak peduli, silakan susu saja lah, daripada ribet. Nah akhirnya teman-teman semua yang Allah muliakan, Ummu Salamah mendatangi Abdul Asad dan membawa anaknya kembali untuk menyusul suaminya Ummu Salamah. Maka 2 orang ini, Ummu Salamah dan anaknya, berangkat berdua saja, naik unta berdua saja. Perempuan dan 1 anak kecil. Tidak ada yang bantu, tidak ada yang ngawal. Bahkan keluarganya sendiri pun Bani Mughirah udah cuek saja. Jadi kayak ngusir ya, teman ya sudah kalau nyusul aja. Tapi jangan harap ada yang bantu, jangan harap ada yang ngasih perbekalan, jangan harap ada yang ngawal. Ente mau pergi aja udah. Tapi jangan balik-balik lagi lah, mungkin kalau bahasa kita. Sampai akhirnya teman-teman semuanya, ketika Ummu Salamah bingung karena nggak mau berjalan berdua, sedangkan kota Mekah menuju kota Madinah cukup lumayan jauh. Belum lagi di resiko di perjalanannya ini. Ummu Salamah sempat berpikir, bagaimana nih caranya sampai ke Madinah? Ada nggak orang yang mau nganterin saya? Kalau toh ada pun tentu harus berbayar, karena ini kan jasa antar lah gitu. Cuman bukan ekspedisi barang, ini ekspedisi orang. Ya mungkin kayak kendaraan umum lah, kalau kendaraan umum. Siapa yang mau nganterin saya ke Madinah? Sampai ketika beliau istirahat di Tan'im. Tan'im kan masih dekat dari kota Mekah. Sekitar berapa menit lah dari Masjidil Haram ke Tan'im kan sangat dekat. Cukup 3 real kalau naik angkot atau kalau naik taksi. Bayar kalau naik bis cukup dengan 3 real. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan, ketika istirahat di Tan'im sambil dihinggapi kebingungan, akhirnya Ummu Salamah didatangi Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah. Ini dari Bani Abduddar. Nanti ketika Futuh Mekah, Utsman bin Thalhah memegang kunci Ka'bah. Ini beliau karena memang Bani Abduddar pemegang kunci Ka'bah. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, ketika ketemu dengan Utsman bin Thalhah nanya, mau kemana wahai putri Abu Umayyah? Karena yang dikenakan bapaknya, jadi bapaknya yang disebut. Mau kemana wahai putrinya Abi Umayyah? Maka jawaban Ummu Salamah, mau ke kota Madinah menyusul suami saya. Kemudian kata Utsman, ada yang nganter enggak? Kata Ummu Salamah, enggak ada, demi Allah cuma berdua saja, saya sama anak saya. Akhirnya kata Utsman bin Thalhah ini seorang laki-laki tentu baik-baik ya, laki-laki yang baik. Beliau tidak berpikir macam-macam tentang Ummu Salamah dan justru beliau ingin mengantarkan, berbuat baik kepada Ummu Salamah. Akhirnya kata Utsman bin Thalhah, demi Allah, kamu tidak pantas pergi sendiri. Udah biar sama saya aja, saya anterin. Dan selama perjalanan, Utsman bin Thalhah jalan kaki, di mana Ummu Salamahnya dan anaknya naik unta. Tentu. Itu dalam satu riwayat. Tapi memang sebagian riwayat tidak menjelaskan detail seperti itu. Yang jelas Utsman bin Thalhah jalan mengantarkan Ummu Salamah sampai ke kota Madinah. Teman-teman semua yang Allah muliakan, selama di perjalanan, komentar Ummu Salamah, demi Allah aku tidak pernah ditemani seorang laki-laki Arab yang aku pandang mulia lebih daripada Utsman bin Thalhah. Nggak ada yang lebih baik daripada Utsman bin Thalhah. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, setiap istirahat, Utsman bin Thalhah memberikan pelayanan kepada Ummu Salamah. Apa yang dibutuhkan oleh Ummu Salamah dibantu, disediakan.
untanya dirawat, untanya diikatkan ke pohon, dan semuanya itu betul-betul dilayani oleh Utsman bin Thalhah. Service excellent dari seorang Utsman bin Thalhah kepada Ummu Salamah. Padahal praktek ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang membayar jasa. Tapi Ummu Salamah tidak bayar jasa. Karena memang beliau namanya juga diusirkan dari keluarganya, nggak bawa apa-apa. Tapi ini betul-betul atas kebaikan seorang Utsman bin Thalhah. Sampai akhirnya ketika sudah sampai di Kuba, kata Utsman bin Thalhah kepada Ummu Salamah, suamimu berada di kampung ini. Ini sebuah kampung Bani Amr bin Auf di Kuba. Masukilah dengan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Utsman bin Thalhah balik lagi ke kota Mekah. Ini Masya Allah. Dia cuma nganterin doang. Nggak istirahat dulu atau apa dulu ya. Ngobrol dengan suaminya itu. Ngobrol dengan Abu Salamah. Nggak langsung. Setelah nganterin, pulang lagi. Makanya Ummu Salamah sangat berkesan atas kebaikan dari Utsman bin Thalhah. Sampai tidak ada keluarga, kata Ummu Salamah, tidak ada keluarga yang paling menderita seperti penderitaannya keluarga Abu Salamah. Maksudnya kayak penderitaan dirinya dan penderitaan Abu Salamah. Dan tidak ada laki-laki yang lebih mulia dibanding Utsman bin Thalhah atas kebaikannya nganterin tanpa pamrih Ummu Salamah ke kota Madinah. Teman-teman semua yang Allah muliakan, ketemulah Ummu Salamah dengan Abu Salamah sebagaimana layaknya suami istri. Akhirnya ya membangun kembali mahligai rumah tangga yang sempat terhenti, terputus sekian tahun gara-gara jarak yang ada antara Ummu Salamah dengan Abi Salamah. Teman-teman semua yang Allah muliakan, setelah satu rumah lagi dengan Abu Salamah, kemudian di hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disambut juga oleh Ummu Salamah dan Abu Salamah sampai tahun kedua hijrah jadi perang Badar. Abu Salamah ikut juga dalam perang Badar dan tidak jadi korban perang Badar. Artinya beliau kembali dengan selamat. Hanya saja Abu Salamah pulang dalam kondisi cukup parah sakitnya. Selamat tapi sakitnya parah. Sampai akhirnya selang berapa lama sempat sembuh, tapi akhirnya kemudian kambuh lagi dan akhirnya meninggal dunia. Jadi Abu Salamah meninggal dunia di tahun keempat setelah mengalami perang Badar. Jadi luka perang Badar itu masih ada di Abu Salamah sampai di tahun keempat dan akhirnya meninggal dunia. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan, ketika sebelum meninggal, Abu Salamah sempat mengajarkan doa kepada Ummu Salamah. Doanya itu, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Kata Abu Salamah, kalau kamu kena musibah, ini tentunya dari Nabi ya, Shallallahu Alaihi Wasallam doanya, kalau kamu kena musibah, maka ucapkanlah Allahumma ajirni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Artinya, ya Allah, berilah pahala atas musibah yang aku dapatkan dan berilah ganti atas musibah ini sesuatu yang lebih baik daripada yang aku dapatkan sebelumnya. Itu kata Ummu Salamah, kata Nabi kepada Abu Salamah, kemudian Abu Salamah mengajarkan kepada Ummu Salamah. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, ketika sudah direnungkan redaksi hadis ini atau doa ini, baru Ummu Salamah kepikiran, dan setelah Abu Salamah meninggal, kehilangan suami itu kan musibah. Kemudian Ummu Salamah berdoa, semoga Allah memberikan pahala dalam musibah ini. Artinya ketika Ummu Salamah kehilangan suami, mudah-mudahan di situ ada pahala dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, wakhluf li khairan minha. Ya Allah, gantilah yang lebih baik daripada yang hilang ini. Yang musibah ini itu kan kehilangan suami. Maka gantilah yang lebih baik daripada Abu Salamah. Kalau hilangnya HP Samsung, ya Allah berikanlah yang lebih baik daripada HP Samsung. HP apa? Misalkan. Nah hadirin khawatimah rahimakumullah, Ummu Salamah akhirnya punya statement, komentar, itu kata Ummu Salamah, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena sepengetahuan Ummu Salamah, ya Abu Salamah yang paling terbaik. The best-nya seorang suami ya Abu Salamah. Itu nggak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Itu ungkapannya seorang Ummu Salamah. Jadi kayaknya nggak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ketika merenungkan doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Salamah, dan yang diajarkan Abu Salamah kepada Ummu Salamah. Teman-teman semua, setelah Ummu Salamah jadi janda, kemudian habis masa iddahnya,
Maka Ummu Salamah beberapa kali didatangi oleh sahabat Nabi untuk dipersunting sebagai istri. Di antaranya ada Abu Bakar datang melamar, ada Umar datang melamar, tapi keduanya ditolak. Dan sekali lagi ini Abu Bakar dan Umar melamar Ummu Salamah sekali lagi dalam bentuk penghormatan, memuliakan Abu Salamah dan juga Ummu Salamah. Sampai akhirnya teman-teman, ketika dua orang yang mulia ini kemudian ditolak oleh Ummu Salamah, akhirnya datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga melamar Ummu Salamah. Namun kata Ummu Salamah, Rasul, saya ini siapa kalau mau nolak pinangan Rasul? Saya nggak bisa nolak lah kalau Rasul yang datang dan meminang saya. Tapi masalahnya Rasul, masalahnya saya itu pencemburu. Waduh, kecemburuannya kadang akut, kadang bisa khawatirnya nanti malah antum tidak suka dan akhirnya Allah menurunin azab buat saya. Kadang kecemburuan saya berlebihan. Kemudian ya khawatir kalau kemudian nanti tidak bisa menyenangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gara-gara Ummu Salamah seorang pencemburu. Terlebih lagi saya sudah berumur, terlebih lagi saya punya anak yang banyak. Jadi mohon dipertimbangkan kembali lah. Kalau bicara menerima atau nolak, siapa sih yang bisa menolak? Tapi saya punya beberapa hal yang perlu diketahui lebih awal supaya Nabi punya pertimbangan yang lain. Kalau masih tetap ingin melanjutkan rencana dan niatnya, ya tafadhol. Tapi begitulah kondisi saya. Gitu. Kondisi saya yang pencemburu, sudah sepuh dan juga sudah punya anak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kata Nabi, urusan kecemburuan yang antum punya, yang Ummu Salamah punya, mudah-mudahan Allah hilangkan. Mudah-mudahan Allah akan hilangkan. Dan ini betul hilang. Kalau Aisyah kan tidak dapat doa ini, jadi nggak hilang kecemburuan. Kalau Ummu Salamah hilang cemburunya. Jadi nggak pernah cemburuan Ummu Salamah. Karena memang sudah dihilangkan oleh Allah rasa cemburu Ummu Salamah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada istri Nabi yang lain. Kemudian masalah umur, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya juga sudah berumur, sama-sama sudah berumur, nggak jadi masalah lah. Dan yang terakhir, kamu punya anak, ya anak kamu ya anak saya juga. Anak kamu nanti saya didik, saya asuh, saya rawat sebagaimana anak saya. Dengan jawaban yang cukup dari Nabi, sebetulnya si Ummu Salamah bukan ingin minta jawaban, lebih kepada minta kepastian. Karena kan akhwat butuh kepastian. Akhirnya karena sudah dipastikan oleh Nabi bahwa beliau siap menerima Ummu Salamah apa adanya lah dengan segala kondisi yang ada, entah usia, entah anak, entah kecemburuan, dan insya Allah akan dihilangkan oleh Allah. Maka Nabi SAW akhirnya diterima oleh Ummu Salamah. Diterima, kemudian menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Ummu Salamah, sungguh Allah telah menggantikan untuk diriku seseorang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Jadi betul doanya Ummu Salamah itu sudah betul. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah saya pahala atas musibah yang saya hadapi. Saya kehilangan suami yang sangat baik. Berikanlah pahala ketika saya kehilangan suami. Wa akhluf li khairan minha, dan gantilah suami yang lebih baik daripada yang enggak ada, daripada yang sudah meninggal, daripada Abu Salamah. Sempat ragu, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Jawabannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doanya diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Akad pernikahan dilihat oleh para sahabat, disaksikan oleh para sahabat dengan mahar, karpet tebal, kasur yang diisi serat dan penggilingan. Ini ada dalam Sirah Ibnu Hisham, bisa dicek. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, Ummu Salamah ini wanita terpandang sekali lagi di kalangan Bani Makhzum. Nah, untuk menjaga strata dan status sosial ini, Ummu Salamah hanya boleh dinikahi oleh orang yang sepadan secara nilai kebangsawanan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling tepat untuk menikahi Ummu Salamah. Bahwa pernikahan ini dalam rangka menjaga status sosial dan kemuliaan seorang Ummu Salamah. Supaya tetap ada yang melindungi, tetap ada yang menjaga, dan secara kualitas nasab sama dengan Ummu Salamah, sama-sama terpandang di kota Mekah. Yani ya Bani Hashim dari kota Mekah, Bani Hashim di antaranya Nabi Muhammad SAW. Di antara Bani Hashim kan Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, yang kedua memang untuk menjaga
anak-anaknya Ummu Salamah. Tentu butuh bimbingan, butuh arahan tentang bagaimana pendidikan anak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tampil menjaga kemuliaan status sosial Ummu Salamah dan merawat anak-anaknya Ummu Salamah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummu Salamah. Nah ini nanti ada kecemburuan dan sebagainya, itu jelas adalah. Tapi ini pembahasannya ketika ketemu sisi Nabi yang lain. Teman-teman semua yang Allah muliakan, pernah dalam suatu tempat Nabi ada Hasan Hussein, ada Fatimah, kemudian Nabi mendoakan Hasan Hussein dan Fatimah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rahmatullah wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa rahmatullah, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan juga keberkahan dari Allah, alaikum, hak atas kalian, ahlal bait, wahai keluargaku, wahai ahlul baitku. Setelah mendengar kalimat itu, kemudian Ummu Salamah nangis. Karena ada ya saya lupa tadi, ada Nabi, Hasan Hussein dan Fatimah, dan ada Ummu Salamah serta Zainab, putrinya Ummu Salamah. Ini ketika sedang ngumpul, Nabi mendoakan ahlul bait. Setelah mendoakan ahlul bait, Ummu Salamah nangis. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, kata Nabi SAW, wahai Ummu Salamah, kenapa antum nangis? Maka jawaban Ummu Salamah, ya Rasulullah, engkau mengkhususkan doa buat mereka. Sedangkan saya dan anak saya ada di sini, tidak disebut-sebut. Kalau Fatimah, Hasan, Hussein, kan dengan kalimat ahlul bait itu tercukupi. Sedangkan saya, Ummu Salamah dan Zainab, anak saya dari Abi Salamah, itu nggak dapat doa itu, nggak dapat pengkhususan doa tadi. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Ummu Salamah, anti wa banatuki min ahlil baiti. Kamu dan anak kamu termasuk ahlul bait. Jadi doa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait, doa itu berlaku juga bagi Ummu Salamah, berlaku juga bagi Zainab, putri dari Ummu Salamah. Zainab binti Abi Salamah. Itu dapat karena ahlul bait itu mencakup anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berikut istri-istri Nabi yang lain. Termasuk Aisyah di dalamnya, Maimunah di dalamnya, Ummu Salamah di dalamnya, bahkan anak dari istri-istri Nabi yang dari suami sebelumnya, itu termasuk ahlul bait. Termasuk ahlul bait. Dan ini hadis sahih riwayat Imam Tabrani. Maka kalau ada yang menafikan Aisyah radhiyallahu anha sebagai ahlul bait, berarti sudah melanggar ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi tetap memastikan istri dan anak istrinya adalah ahlul bait. Teman-teman semua yang Allah muliakan, menit lagi. Saya teruskan atau ada tanya jawab barangkali? Kembali ke Mas Heri, silakan. Gimana Ahsan? Ya, ya Ustadz. Kalau saya lihat slide-nya nih masih ada beberapa. Ya, Tapi mungkin kita tawarin dulu ke teman-teman ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau nggak ada, mungkin bisa dilanjut sampai selesai. Ada beberapa slide lagi lumayan. Silakan teman-teman. Ya, sepertinya belum ada Ustadz. Kita lanjut aja Ustadz. Baik. Teman-teman semua yang Allah muliakan, kita masuk di kemuliaan Ummu Salamah. Jadi ini beberapa hal istimewa dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini, teman-teman semua yang Allah muliakan, itu selalu diprioritaskan oleh Nabi. Jadi biasanya Nabi kalau habis sholat asar, pulang ke rumah, itu menemui istri-istrinya. Jadi bukan menemui istrinya, tapi menemui istri-istrinya. Jadi sebatas datang, ngobrol, bercengkrama sebentar. Tapi nanti Nabi akan standby di yang punya giliran. Jadi kalau gilirannya Aisyah, berhenti di Aisyah terakhir. Kalau misalkan jatahnya di mana? Di Hafsah, di Hafsah. Kalau nanti malamnya itu jatahnya di Zainab binti Jahsy, Zainab binti Jahsy terakhir. Pokoknya yang punya jatah,
yang punya waktu dengan Nabi atau gilirannya istri Nabi, salah satu istri Nabi, maka Nabi akan jadikan sebagai yang terakhir. Nah, kalau sudah ada misalkan satu nih yang menjadi giliran dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi akan memulai keliling dulu ke istri Nabi yang. Dan biasanya yang pertama kali Nabi datangi dari istri Nabi yang gak punya giliran dengan Nabi itu Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah dulu dengan Nabi ketemu bercengkrama, nanti jalan lagi Nabi ke yang lain sampai ke yang punya giliran dengan Nabi. Dan selalu dimulai dari Ummu Salamah, kecuali kalau Ummu Salamahnya yang dapat giliran, batu terangnya di akhir. Gitu. Tapi kalau tidak dapat giliran, pasti selalu yang pertama yang didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata Aisyah, karena beliau senior. Padahal senior secara urutan kan bukan senior sebetulnya, mungkin dari sisi usia atau dari sisi nasab, secara nasab mungkin dari sisi itu akhirnya dianggap senior. Jadi prioritas yang pertama kali harus didatangi adalah Ummu Salamah. Nanti baru yang punya giliran dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditaruh di akhir biasanya. Dan ini dalam hadis yang lain juga begitu. Ketika Nabi mau ada giliran dengan Aisyah, maka Nabi keliling ke sisi Nabi yang lain, ngobrol bercengkrama sampainya berada di rumahnya Aisyah atau di kamarnya isi Nabi yang lain yang memang punya giliran dengan Nabi. Teman-teman semua yang Allah muliakan, sampai dalam satu momen Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada Ummu Salamah, kata Nabi, saya itu ngasih emas, ngasih perhiasan lah, sama minyak wangi atau mis kepada Raja Najasyi. Ternyata Raja Najasyi sudah meninggal, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan informasi ini meninggalnya bisa jadi sudah beberapa lama, tapi informasinya baru tahu kan Nabi. Akhirnya Nabi tanpa sekali tahu, misalkan Raja Najasyi sudah meninggal, main kirim sajalah, gitu. Atau sudah dikirim, ternyata nyampe sana sudah meninggal. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perhiasan dan minyak wangi nanti akan dikembalikan kepada saya. Kalau dikembalikan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kamu akan mendapatkan bagian. Teman-teman semua yang Allah muliakan, ternyata betul perhiasan datang dan minyak wanginya datang. Maka oleh Nabi dibagikan kepada seluruh istri-istrinya. Dibagikan semua. Kan ada 9. Karena Zainab binti Utsman kan sudah meninggal. Jadi sisa istri Nabi tinggal 9. Itu semuanya dibagikan. Perhiasan dibagi minyak wangi, dibagi perhiasan, dibagi minyak wangi. Ummu Salamah disimpan di akhir, bukan di awal. Ketika semuanya sudah dapat masing-masing satu perhiasan, satu minyak wangi, maka sisanya yang masih banyak, itu semuanya diserahkan kepada Ummu Salamah. Jadi ini bentuk penghormatan Nabi kepada Ummu Salamah. Makanya dianggap oleh Aisyah senior dia mah. Teman-teman semua yang Allah muliakan, ini keistimewaan dari Ummu Salamah. Tentu tidak dalam rangka pilih kasih, tapi sekali lagi ada nilai kebangsawanan, ada nilai perjuangan, ada kontribusi di dalam agama Islam yang sedemikian mengharu-biru yang dialami oleh Ummu Salamah. Sehingga pengorbanan Ummu Salamah luar biasa. Entah ke Habsyahnya, entah ke Madinahnya, kembali ke Mekahnya, baru ke Madinahnya, dan macam-macam. Dan itu membuat Ummu Salamah layak mendapatkan itu semua. Teman-teman semuanya Allah muliakan, ada beberapa ayat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan statement Ummu Salamah. Yang pertama, ketika Ummu Salamah komentar, wahai Rasulullah, laki-laki dapat kemuliaan dengan jihad. Kok perempuan tidak? Bahkan kami disifati sebagai warisan dalam konteks pandangan orang-orang Arab. Itu bagaimana Rasul? Akhirnya turunlah surat An-Nisa ayat ke-32. Jadi kata Allah, jangan iri sama laki-laki yang bisa jihad. Kalian juga sebagai perempuan tetap punya peluang untuk mendapatkan bagian dari jihad, bagian dari pahala kebaikan. Ini turun ayat surat An-Nisa 32. Kemudian juga Ummu Salamah pernah komentar ke Nabi tentang penyebutan wanita yang hijrah. Rata-rata yang disebut oleh Allah laki-laki hijrah. Kok perempuan yang hijrah tidak disebut-sebut? Akhirnya Allah Azza wa Jalla menurunkan surat Ali Imran ayat 195 untuk menjawab komentarnya Ummu Salamah. Makanya kalimat awal itu fastajaba, maka Allah menjawab kenapa tidak juga menyebutkan perempuan yang hijrah. Padahal
perempuan yang hijrah juga banyak liku-likunya. Ummu Salamah kan mengalami itu, mengalami liku-liku bagaimana hijrah ke kota Madinah. Kok Quran nggak nyebut-nyebut wanita sih? Akhirnya turunlah surat Ali Imran ayat 135. Jadi baik laki-laki maupun perempuan yang berhijrah diusir dari kampungnya itu tetap punya bagian yang penting dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ikhwati man rahimakumullah, yang ketiga ini peristiwa ketika Nabi di perjanjian Hudaybiyah. Kan orang-orang Mekah ya betul, menolak kedatangan Nabi ke Mekah. Mengutus Suhail bin Amr untuk menghalangi Nabi datang ke Mekah. Yang waktu itu Nabi niat ingin ibadah haji. Itu di tahun ke-6 Hijriah. Jadi ini peristiwanya tahun ke-6 ini, peristiwa yang ini. Tapi akhirnya kan Nabi menerima saja apa yang diminta oleh Suhail bin Amr. Beliau membatalkan ibadah haji dan kembali lagi ke kota Madinah dengan ada beberapa klausul dalam perjanjian Hudaybiyah. Saya tidak detailkan, ini nanti kita bahas dalam perjanjian Hudaybiyah. Intinya ada perjanjian Hudaybiyah yang menurut kaum muslimin itu merugikan kaum muslimin. Tapi Nabi malah mengiyakan, Nabi menyetujui. Akhirnya kan kaum muslimin agak tidak nyaman dengan keputusan Nabi. Ngapain sih Nabi kok ngalah gitu? Ngapain sih Nabi kok ngalah? Akhirnya ketika Nabi memerintahkan untuk bercukur, untuk menyembelih hewan kurban, itu sahabat masih diem. Karena bukan nggak taat sama Nabi, mereka masih berharap hajinya jadi. Bukan nggak taat ini, jadi jangan sampai salah paham. Sahabat bukan tidak taat. Sahabat ketika disuruh oleh Nabi, ayo cukur rambut, ayo sembelih kurban, sembelih hewan. Para sahabat masih diam saja. Masih diam saja. Kenapa? Karena mereka berharap Nabi membatalkan perjanjian tersebut dan melanjutkan ke kota Mekah untuk haji. Kalau memang harus perang-perang deh. Yang penting bisa haji. Tapi Nabi berpendapat kan berbeda. Lain pendapat Nabi dengan pendapat para sahabat. Makanya sahabat nungguin. Ntar dulu aja, kali aja Nabi berubah. Kali aja ada wahyu, nurun atau teguran atau apalah. Tunggu saja jangan dipraktekin. Nanti takutnya kita sudah potong hewan kurban, turun ayat nanti yang membolehkan kita ke Mekah. Udah tunggu saja lah. Jadi bukan tidak taat, tapi menunggu Nabi merubah pilihannya atau merubah keputusannya. Ternyata Nabi melihat itu malah kan jadi nggak enak ke Nabi SAW, karena sahabat nggak ada yang nurut ini. Nggak ada satu pun yang nurut. Akhirnya masuklah ke kamar, ketemulah dengan Ummu Salamah. Curhatkan ke Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, Rasul, nggak usah banyak bicara, contohin aja. Contohin aja. Karena mereka berpikir bukan tidak taat. Mereka sedang berpikir bisa jadi Nabi merubah keputusannya. Maka Nabi tunjukkan saja, Nabi cukur rambut, Nabi potong hewan kurban, supaya mereka akan punya pandangan, punya pikiran, oh berarti Nabi serius nih, nggak mungkin lagi dirubah keputusannya. Akhirnya Nabi SAW melakukan itu, apa yang dinasihatkan oleh Ummu Salamah. Nabi keluar, panggil tukang cukurnya, beliau dicukur, potong kurban. Beliau potong kurban, panggil tukang cukur, beliau cukur, tahalul sudah selesai. Para sahabat baru lihat, ya berarti benar nih keputusan. Nggak bisa dirubah. Jadi cukur. Itulah. Makanya semuanya kan sibuk melakukan penyembelihan kurban dan melakukan cukuran. Bahkan mereka sampai cukur mencukur satu orang dicukur oleh temannya, saling cukur rambut lah begitu. Karena sudah melihat Nabi memutuskan keputusan. Teman-teman semua yang Allah muliakan, termasuk juga nasihat Ummu Salamah kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an berkaitan dengan keputusan dalam pemerintahan. Ini bisa teman-teman baca lah. Sampai akhirnya Ummu Salamah wafat di masa kepemerintahan Yazid bin Muawiyah, itu sekitar di usia 84 tahun. Baru Ummu Salamah meninggal dunia. Artinya Ummu Salamah melihat kondisi yang memprihatinkan di era Utsman, melihat kondisi yang memprihatinkan di era Ali, bahkan melihat polemik antara Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, sampai akhirnya terjadinya kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Jadi ini cukup panjang usianya sampai bisa mengalami banyak fase pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Imam Ad-Dahabi disebutkan bahwa Ummu Salamah menghafal 380 hadis, tidak sebanyak Aisyah, tapi ini lumayan. 380 hadis. Yang disepakati Bukhari Muslim ada 13. Bukhari saja ada 3, Muslim saja ada 13. Jadi ini yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Artinya di Muslim ada, di Bukhari ada. Itu 13 hadis. Di Bukhari saja ada 3, artinya tidak ada di Muslim, hanya di Bukhari saja 3.
Di antara hadis yang diriwayatkan ada aktivitas mencium, dicium oleh Nabi ketika sedang puasa, ada mandi junub bersama dan tidur bersama dalam suatu selimut walaupun sedang haid. Itu hadis yang disampaikan oleh Ummu Salamah. Teman-teman, yang terakhir di tahun keempat juga lahirnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Setelah tahun ketiga lahir Hasan, tahun keempat lahir Husain. Ini tahun satu. Sama akikahnya 1 ekor kambing. Kemudian perintah kepada Zaid bin Sabit, seorang yang ahli bahasa di zaman Nabi, bahkan jadi sekretaris Nabi, untuk belajar bahasa Ibrani. Untuk jadi modal dakwah ke negeri Syam. Wallahu a'lam. Saya rasa itu peristiwa-peristiwa yang ada di tahun keempat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Daniel atas paparannya. Sangat menarik. Ini kayaknya salah satu istri Nabi yang termasuk yang cerdas ya, yang kritis, yang mungkin punya keistimewaan seperti Aisyah nih saingannya. Kalau hadis ya Aisyah. Kalau kecemburuan nggak ada saingan. Mungkin kepada teman-teman sebenarnya udah cukup malam ya. Udah lewat waktu, tapi mungkin kalau ada pertanyaan, mungkin satu pertanyaan. Ya mungkin saya aja Ustadz, yang singkat aja. Boleh? Boleh. Istri-istri Nabi yang lain yang menikah dengan Rasulullah dalam kondisi punya anak selain Ummu Salamah, apakah ada Ustadz? Ada juga yang punya anak. Kayak misalkan Saudah binti Zam'ah punya juga banyak anak. Kemudian kalau ini ya Romlah binti Abi Sufyan juga ada dari Ubaidillah bin Jahsy. Kemudian kalau Hafsah tidak disebutkan punya anak, ada beberapa punya anak yang pastinya, beberapa tidak punya anak. Tapi rata-rata mereka punya anak dari suami sebelumnya. Cuman siapa-siapanya beberapa memang tidak diriwayatkan secara detail oleh para ulama. Kalau misalkan kayak Ummu Salamah ada nama Salamah berarti putranya. Kemudian Zainab itu jadi putranya. Disebutkan dalam beberapa periwayatan. Tapi kalau yang lain tidak sedetail itu disebutkan oleh para ulama. Yang pasti ada yang punya istri, ada yang punya anak. Di sisi Nabi ada juga yang tidak punya anak. Cuman dari Nabi SAW semuanya tidak punya anak. Kecuali Khadijah binti Khuwailid sama Maria Al-Qibtiyah. Selain itu tidak ada yang punya keturunan langsung dari Nabi SAW. Baik, itu terima kasih infonya. Ya. Baik, mungkin kita tutup pertemuan kita karena waktu sudah cukup malam. Terima kasih Ustaz Daniel atas paparannya. Kita tutup dengan alhamdulillah rabbil istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semuanya, salam buat semuanya, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya tutup ya roomnya. Ini ada chat ya. Oh baik kok. Baik, saya tutup roomnya. Makasih. Assalamualaikum.